Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitu juga Bu Tania, alhamdulillah sehat. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai teori dasar seni ya. Jadi ini adalah materi untuk mapel dasar desain grafis di kelas 10 ya. Semuanya untuk anak jurusan multimedia sangat penting untuk mempelajari dan menguasai teori dasar seni ya, karena kalian nanti akan di jurusan multimedia itu akan mengatur yang namanya unsur-unsur seni sehingga menjadi suatu tampilan yang menarik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita langsung saja. Jadi pada kali ini Bu Tania membahas yang namanya unsur, prinsip, dan asas seni gitu ya. Oke, saya sudah membuat tampilan PPT di sini supaya kalian bisa mengikuti dengan lebih terstruktur ya. Oke, jadi ini unsur, prinsip, dan asas seni dan desain. Kita mulai dari unsur dulu ya. Apa sih unsur itu? Apa yang dimaksud dengan unsur seni dan desain? Jadi unsur adalah segala sesuatu atau elemen-elemen yang terdapat dalam sebuah karya seni. Jadi di sini saya sudah berikan satu contoh, satu karya seni berupa cover buku gitu ya. Cover buku, cover majalah, kemudian poster, itu adalah contoh-contoh karya desain grafis ya. Contoh karya seni yang lain, misalnya karya seni rupa, ada lukisan gitu ya, ada patung, ada karya kerajinan dan lain-lain ya. Nah itu unsur itu adalah elemen yang terdapat dalam karya seni itu. Kalau kalian perhatikan ya, satu contoh di sini ada karya cover buku ya, kalian perhatikan ya, ada garis di situ, kemudian ada titik ya, unsur yang paling sederhana itu titik yang tersusun itu nanti akan berubah menjadi garis gitu ya. Kemudian ada bidang, kemudian ada ruang ya, kemudian ada warna, tekstur, kemudian bentuk, kemudian juga gelap terang ya. Jadi unsur itu adalah sesuatu yang kalian temukan dalam sebuah karya seni. Unsur adalah elemen yang membentuk sebuah karya seni, seperti itu ya. Oke, berikutnya prinsip seni dan desain. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip seni dan desain? Jadi prinsip ini pada dasarnya juga sama seperti asas ya, cuma di sini dibedakan supaya lebih enak gitu ya mempelajarinya. Untuk prinsip dan asas ya, sebenarnya adalah cara untuk mengatur atau menyusun tata letak unsur seni dan desain. Jadi caranya ya, cara untuk mengatur, cara untuk mengolah unsur-unsur tadi sehingga menjadi satu tampilan yang menarik dan tidak membosankan ya. Prinsip di sini ada 4, yaitu paduan harmoni atau keselarasan, kemudian paduan kontras, paduan irama atau repetisi, dan juga paduan gradasi. Nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, ini asas ya. Sedangkan asas itu ada 5 ya: kesatuan, keseimbangan, kesederhanaan, empasis, dan proporsi ya. Ini semua kalian harus ingat ya, kalian harus pelajari, kalian harus pahami, karena kalian sudah nyemplung di jurusan multimedia, jadi ya sudah terlanjur basah ya. Entah kalian itu niatnya tadinya benar-benar kepingin di jurusan multimedia atau hanya sekedar terdampar ke jurusan multimedia ya, karena sudah terlanjur masuk ke jurusan multimedia, maka sebaiknya kalian benar-benar bisa mendalami ilmunya, seperti itu ya. Oke, nanti kita akan bahas juga mengenai asas ini satu persatu gitu ya. Pada pertemuan kali ini kita bahas yang unsur dulu. Nah, kita mulai dari unsur yang pertama, yaitu titik tadi ya. Unsur ada 8 tadi ya. Jadi yang pertama titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Karya seni rupa berupa gambar atau lukisan itu bermula dari titik. Jadi titik adalah salah satu elemen dalam seni rupa yang paling kecil dan merupakan elemen paling dasar dalam seni rupa dan desain. Ya, jadi
dengan satu unsur berupa titik saja, itu kalau kita bisa mengolahnya, itu bisa juga menjadi satu karya yang menarik gitu ya. Nah, itu karenanya kenapa kalian perlu belajar yang namanya prinsip dan asas tadi. Nah, ini contohnya titik ya. Satu karya nirmana ini ya, hanya dari satu unsur saja, titik, tapi diatur sedemikian rupa sehingga menjadi indah seperti itu ya. Ini titik. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah unsur garis. Jadi garis merupakan bentuk memanjang dan mempunyai sifat yang elastis, kaku dan tegas ya. Jadi ada yang elastis, ada yang kesan kaku, ada juga yang berkesan tegas, tergantung dari bentuk garis itu. Jadi penggunaan garis dalam seni rupa itu sangat vital. Kegunaan garis biasanya pada awal proses pembentukan suatu karya seni, yaitu berupa sketsa ya. Jadi sebelum membuat suatu karya itu biasanya kita nyeket dulu ya, sketsa dulu. Nah, itu terbentuk dari garis-garis gitu ya. Macam-macam garis. Nah, garis di sini ada garis lurus, garis putus-putus, garis silang, dan garis lengkung. Dan masing-masing ini itu dalam seni itu ada kesannya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau garis lurus itu berkesan tenang, statis, dan stabil. Untuk garis putus-putus kesannya gerak dan gelisah. Garis silang kesannya ada kesan gerak gitu ya, tegang atau ragu-ragu. Kemudian garis lengkung kesannya lambat, kemudian berirama, santai itu ya. Jadi kita kalau mau memakai garis gitu ya, ya itu, jadi sesuaikan dengan sifat garisnya itu gitu ya. Mau bikin desain yang kesannya kaku, berarti garis yang digunakan ya garis-garis lurus gitu ya. Membuat satu tampilan karya yang santai gitu ya, berarti garis yang digunakan nanti banyak garis lengkungnya seperti itu gitu ya. Berikutnya kita masuk ke unsur bidang yang ketiga. Jadi bidang itu merupakan bagian yang mempunyai sisi panjang dan lebar gitu ya. Bidang dalam karya seni rupa dapat merupakan bidang yang teraturan dan tidak beraturan. Bidang dapat terbentuk dari titik, garis, dan warna. Jadi yang bisa membentuk sebuah bidang itu bisa dari titik-titik yang dijejer-jejer sehingga menutup satu area sehingga menjadi bidang. Kalau ini yang saya contohkan, ini garis ya, bidang yang terbentuk karena garis. Jadi macam-macam bidang itu. Ini bidang-bidang yang saya contohkan ini adalah bidang geometris ya, ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, kemudian jajaran genjang, dan lain-lain ya. Bidang juga bisa terbentuk dari warna yang bertabrakan gitu ya, sehingga bisa membentuk sebuah bidang. Jadi bidang itu dua dimensi ya, panjang dan lebar, itu cirinya. Oke, berikutnya kita membahas ruang. Jadi ruang sebenarnya tidak dapat dilihat atau khayalan atau hanya bisa dihayati. Ruang baru bisa dihayati setelah kehadiran benda atau unsur garis dan bidang dalam kekosongan atau kehampaan. Nah, ini contohnya saat kita mengolah sebuah gambar gitu ya, dengan model tiga dimensi, nanti di situ akan terasa yang namanya kesan ruang gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi melalui perspektif seperti ini, sehingga mengesankan ruang. Bisa juga dari meletakkan objek gitu ya, ada yang di depan, ada yang di belakang, itu juga nanti akan mengesankan ruang seperti itu ya. Kemudian berikutnya unsur warna. Jadi warna merupakan elemen yang paling dominan dalam seni rupa. Warna bisa berarti pantulan tertentu dari cahaya yang dipengaruhi oleh pigmen yang terdapat di permukaan benda. Jadi kita bisa melihat warna itu jika ada cahaya yang mengenai permukaan benda tersebut gitu ya. Ya, otomatis ya. Karena kalau gelap otomatis semuanya jadi hitam gitu ya. Itu ya. Jadi warna ini elemen yang paling penting gitu ya. Penting sekali sehingga bisa memberikan kesan-kesan tertentu pada suatu karya seni dan desain gitu ya. Jadi ada psikologis warnanya. Nah, ini ya, macam-macam warna di sini. Ada 5 kategori ya. Ada warna primer, sekunder,
tersier, kemudian warna analogus dan warna komplementer. Warna primer itu adalah warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Jadi merah, kemudian kuning, dan biru itu adalah warna primer. Jangan keliru ya, kadang-kadang hijau, merah, kuning, dan hijau itu namanya bangjo ya. Bukan, jadi warna primer adalah merah, kuning, dan biru. Kemudian warna sekunder itu warna campuran dari dua warna primer ya. Jadi kalau merah sama kuning itu jadinya orange gitu ya, itu warna sekunder. Kemudian kuning sama biru jadinya hijau. Nah, hijau adalah warna sekunder. Kemudian warna merah dengan biru jadinya ungu. Nah, itu warna sekunder. Jadi warna sekunder itu adalah ungu, orange, dan hijau gitu ya. Kemudian tersier itu warna campuran dari dua warna sekunder. Jadi campuran dari ungu dan oranye, atau campuran dari orange dan hijau, atau campuran hijau dan ungu. Itu hasil dari warna tersier. Kemudian yang dimaksud dengan warna analogus. Warna analogus adalah deretan warna yang letaknya berdampingan dalam lingkaran warna ya. Jadi berdampingan, jadi seperti warna ungu dan merah, ini namanya warna analogus ya. Kemudian warna komplementer adalah warna kontras yang letaknya berseberangan dalam lingkaran warna, misalnya kuning dan ungu. Nah, ini warna komplementer, jadi berhadapan, kuning dan ungu, bisa juga merah dan hijau, atau biru dan oranye, seperti itu ya. Itu warna komplementer. Oke, berikutnya, nah kita akan belajar mengenai psikologis warna. Saya kecilkan dulu. Nah, psikologis warna ya, macam-macam warna itu memberi kesan tertentu pada sebuah karya seni dan desain ya. Pertama, merah. Kalian harus paham ini. Merah, kalau kita menggunakan warna merah itu efeknya itu nanti kesannya power gitu ya, menunjukkan power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, agresi, dan lain-lain gitu ya, dinamis, percaya diri. Itu merah ya, kesannya itu seperti itu. Jadi energi, power gitu ya, berani, itu kesan dari warna merah. Kemudian merah muda, respon psikologisnya romantis ya, kemudian feminis. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang bersifat kewanitaan biasanya ya, merah muda. Jadi desain-desain yang misalnya tentang iklan kosmetik gitu ya, nah biasanya banyak menggunakan warna-warna merah muda gitu ya. Kemudian jingga, orange. Jadi jingga adalah hasil peleburan dari warna merah dan kuning tadi ya. Respon psikologisnya adalah hampir sama dengan merah ya, jadi kuat, hangat gitu ya, jadi energi juga. Kemudian berikutnya kelebihan kuning. Nah, jadi kuning adalah warna yang ceria, menyenangkan, mewakili sifat kegembiraan, juga santai ya. Respon psikologisnya optimis, harapan, filosofi, ketidakjujuran, dalam budaya barat juga pengecut gitu ya, dan lain-lain. Itu kuning ya, kuning itu jadi ceria, cerah, menyenangkan gitu ya. Jadi kalau kalian membuat desain-desain untuk remaja gitu ya, pakai warna kuning gitu ya, cerah ceria. Jadi tergantung juga sama konsepnya. Berikutnya hijau. Hijau adalah warna yang tenang, biasanya dikaitkan dengan lingkungan dan alam. Respon psikologisnya segar, damai gitu ya, natural, untuk pertumbuhan, kemudian segar gitu ya. Efek kesan psikologis dari warna hijau ya, segar gitu ya. Oke, berikutnya biru. Nah, biru ini respon psikologisnya kepercayaan, konservatif, keamanan, teknologi, kebersihan, dan lain-lain. Nah, ini jadi biru itu sering disebut dengan warna corporate karena hampir semua perusahaan menggunakan warna biru sebagai warna utamanya. Jadinya kesannya itu supaya orang itu percaya pada perusahaan tersebut, seperti itu ya. Itu untuk respon psikologis warna biru. Berikutnya warna ungu. Ungu ada di sini responnya spiritual, misteri, kebangsawanan, keangkuhan, ramah, romantis, mandiri, kebijaksanaan, juga kekayaan ya. Itu untuk
kesan yang ditimbulkan dari warna ungu gitu ya. Nah itu, jadi kalian harus paham ini juga ya. Berikutnya coklat, respon psikologisnya hangat, kenyamanan ya, aman, daya tahan, kestabilan, dan keanggunan. Selain itu, coklat juga memberikan kesan sophisticated atau mahal karena dekat dengan warna emas ya. Coklat, nah, hangat, nyaman, warna bumi ya. Kemudian putih, respon psikologisnya suci, bersih, natural, netral, kemurnian ya, kesucian. Warna putih itu sangat bisa dipadukan dengan warna apapun, jadi ini netral ya warna putih itu. Oke, kemudian hitam, responnya ketakutan, power juga bisa, kecanggihan, kematian ini ya, misteri, kemudian sensual, kesedihan, keanggunan, independen, berwibawa, dan elegan. Jadi kalau kalian mau membuat sesuatu yang elegan gitu pakai banyak warna hitam bisa. Mau membuat desain yang misterius gitu ya, atau menakutkan, pakai hitam juga ya, warna-warna cenderung gelap. Kemudian abu-abu, respon psikologisnya intelektual, masa depan, seperti warna milenium ya, kesederhanaan dan kesedihan. Nah, itu ya, respon-respon psikologis dari macam-macam warna, dan itu kalian juga harus paham ya. Berikutnya tekstur, unsur yang berikutnya. Tekstur merupakan unsur seni rupa yang memberikan watak atau karakter pada permukaan bidang yang dapat dilihat dan diraba oleh 5 panca indera. Tekstur juga dapat diartikan sebagai rasa permukaan bahan ya, jadi sesuatu yang dapat diraba. Tekstur itu macam-macam ya, ada tekstur alami dan tekstur buatan. Ini di sini contohnya banyak tekstur alami ya, kayaknya ada tanah, kemudian ada urat-urat daun ya, kemudian ada bebatuan. Kemudian satu ini tekstur buatan, ini seperti tekstur keset cendol itu ya. Nah, itu tekstur buatan ya. Jadi ada yang alami, ada yang buatan tekstur. Itu ya. Tekstur itu juga bisa kita bentuk dari bagaimana kita mengatur garis gitu ya. Garis diatur sedemikian rupa sehingga menjadi kesan tekstur gitu ya. Oke, unsur berikutnya adalah bentuk ya. Kata bentuk dalam seni rupa diartikan sebagai wujud yang terdapat di alam dan tampak nyata, misalnya bentuk manusia, binatang, tumbuhan. Nah, itu. Jadi bentuk ini identik dengan sesuatu yang memiliki isi ya, jadi 3 dimensi. Bentuk itu 3 dimensi, jadi jangan keliru antara bidang dengan bentuk. Kalau bidang itu 2 dimensi, kalau bentuk 3 dimensi ya, wujud. Jadi seperti ini adalah bentuk geometris, ada bola, bentuk bola, ada bentuk silinder ya, ada bentuk piramida, kemudian juga belakangnya ini juga kurang jelas ya. Itu bentuk. Jadi bentuk juga bisa berupa manusia, binatang, tumbuhan. Nah, itu sesuatu yang memiliki isi ya, 3 dimensi. Itu ya bentuk. Berikutnya unsur terakhir yaitu gelap terang. Gelap terang merupakan akibat dari cahaya. Cahaya sengaja dihadirkan untuk kepentingan nilai estetis. Jadi artinya untuk memperindah kehadiran unsur-unsur seni rupa lainnya ya. Jadi peralihan dari gelap terang itu adalah upaya untuk mempertegas volume suatu bentuk ya. Jadi permainan dari gelap terang itu untuk mempertegas volume suatu bentuk, juga untuk memberi variasi pada sebuah tampilan karya desain gitu ya, supaya tidak membosankan. Seperti ini contohnya permainan gelap terang pada bidang-bidang ya, diatur sedemikian rupa sehingga kesannya itu seperti ada ruang di sini ya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang cekung, ada yang agak menonjol seperti itu ya. Itu dari hanya permainan gelap terang. Nah, itu jadi kuat sekali ini efeknya ya.
Nah, itu untuk pembahasan mengenai unsur-unsur seni dan desain ya. Jadi ada 8 macam ya. Itu yang perlu kalian pahami ya. Kemudian nanti di video pembelajaran berikutnya Bu Tania akan membahas mengenai prinsip dan asas ya. Oke, untuk pertemuan kali ini saya bisa akhiri. Kita akan ketemu lagi di Google Meet untuk membahas mungkin ada yang belum kalian pahami apa, nanti bisa ditanyakan langsung kepada Bu Tania. Seperti itu anak-anak. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.